Mari kita mempersiapkan bacaan kita diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Efesus 2 ayat 11 sampai 22 saya akan bacakan. Karena itu, ingatlah bahwa kamu dulu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu, kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi, tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia ialah yang membaca, merenungkan, serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memulai tema yang tadi kata Oma Bonyo, kata Oma jelimet ini, saya mau nunjukin gambar dulu nih. Kira-kira ini gambar kota apa nih? Ada yang tahu nggak? Hah? Ya, dulu bagian dari wilayah Kekaisaran Romawi. Ini kota apa? Hubungannya yang sama kita baca dong pasti. Hah? Ya, di dalam Kekaisaran Romawi, dia salah satu wilayahnya. Ada yang bisa nebak? Athena bukan. Bukan. Ini ada hubungannya dengan apa yang kita baca saat ini. Efesus. Ini kota Efesus ya, gambarannya gini. Nah, kota Efesus ini di zaman Paulus ya, di zaman Kekaisaran Romawi waktu itu, adalah salah satu kota besar. Ini mungkin udah puing-puingnya ya. Bagus ya, kotanya gitu. Bagus. Dia salah satu kota yang besar, ibu kota daerah Asia disebutnya ya. Jadi ada beberapa bagian-bagian wilayah gitu pada zaman Romawi. Nah, Efesus ini salah satu ibu kotanya di salah satu wilayah dan kota terpenting juga pada saat itu. Kenapa dia jadi salah satu kota terpenting Efesus ini? Karena dia adalah kota metropolitan, kota perdagangan. Di situ ada pelabuhan. Jadi orang berdagang pada datang ke situ. Jadi orang banyak dari berbagai wilayah pada datang ke situ untuk berdagang. Kira-kira suasana kota yang kayak gini familiar nggak dengan kita nih? Familiar nggak? Mirip apa? Hah?
Mirip kita dong, mirip kota Jakarta gitu ya. Mirip kota Jakarta ya kan. Mirip ya Tanjung Priok kan, banyak kapal, banyak orang datang gitu ya. Jadi kayak mirip kayak Jakarta. Kalau kita refleksikan gitu ya, kalau kita gambarkan itu kira-kira kota Efesus ini di zaman dulu mirip kayak kota Jakarta sekarang. Kota besar, kota perdagangan, sumber ekonomi di sana. Tentu banyak orang pendatang gitu ya. Banyak orang pendatang, di Jakarta juga begitu. Kalau banyak orang yang datang, kira-kira apa yang terjadi? Kalau banyak orang dari berbagai daerah, berbagai wilayah datang, berbeda-beda tentunya, mereka pasti bawa budaya mereka masing-masing, mereka bawa agama mereka masing-masing, ketumplek tuh jadi satu tuh. Sama kan, kayak di Jakarta juga begitu ya. Ada yang dari orang tua saya sih dulu, orang tua saya dari Sumatera begitu, merantau gitu ke tanah Jawa. Tapi walaupun nggak di Jakarta sih, tapi kan banyak juga orang Batak di ini. Ada juga pendatang kalau di zaman-zaman dulu yang keturunan-keturunannya jadi oma-oma ibu-ibu sekarang. Dari Tiongkok sana datang, ngumpul ke sini, bawa budaya dari Tiongkok ke sini, ngumpul. Mirip ya. Efesus juga begitu. Nah, karena keadaannya kayak gitu, coba kita lihat keadaan kita di Jakarta. Kira-kira apa yang terjadi? Biasanya orang-orang yang satu suku, satu agama itu ngumpulnya masing-masing sama dengan orang yang sama. Kalau sekarang kita lihat aja nggak usah jauh-jauh lah di luar. Kita kadang di gereja ya. Kayaknya sih bukan di sini ya, nggak di sini ya. Di sini kan orangnya alim-alim ya, berbaur begitu. Kalau kita lihat di luar gitu ya, bahkan di gereja-gereja, kalau misalnya orang Batak ngumpulnya sama orang Batak lagi. Orang Jawa ngumpulnya, ngumpulnya sama orang Jawa lagi. Yang Chinese ngumpulnya sama yang Chinese lagi. Kalau misalnya rapat klasis deh, nggak usah jauh-jauh. Ini ada yang ini BPMK. Kalau rapat klasis, yang dari Mangga Besar ngumpulnya Mangga Besar lagi. Yang dari mana lagi? Nurdin ngumpulnya sama Nurdin lagi. Kan gitu ya. Biasanya kecenderungannya begitu. Jadi hal ini membuat kadang karena berkelompok-kelompok suka menimbulkan ini nih, rasa asing juga rasa curiga dengan kelompok yang lain, nggak akur gitu ya, nggak akur. Nah, permasalahan ini juga ternyata ada di jemaat Efesus yang diasuh sama Rasul Paulus. Coba kita lihat di ayat ke-11, kita baca di situ. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ini dari surat ini, kalimat di ayat 11 ini, kira-kira kalau kita baca, ada gambaran apa nih? Ada gambaran apa atau apa yang terjadi kira-kira? Ada perpisahan nggak? Maksudnya ada saling kelompok-kelompok nggak di situ? Menurut Putri gimana Putri? Ada nggak kira-kira dari ayat 11 itu? Dari kalimat yang mana Putri? Orang bersunat sama orang yang tidak bersunat. Betul. Jadi iya ada kubu-kubunya tuh. Yang paling ketara itu ya kalimatnya, karena kamu dahulu adalah orang-orang bukan Yahudi. Jadi di situ dulu mungkin ya karena banyak pendatang, terus Rasul Paulus memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, banyak yang jadi Kristen gitu ya. Kan ada dari yang Kristen dari bangsa-bangsa lain mungkin ngumpulnya sama juga sama yang sesama bangsanya begitu. Tapi yang kentara, yang permasalahannya paling hebat nih, antara orang Kristen yang
dulunya bangsa Yahudi sama orang Kristen yang bukan Yahudi, yang dari bangsa-bangsa lain. Ini permasalahannya tuh ada kayak gitu tuh. Jadi ada dua, ini permasalahan yang utamanya nih. Mungkin yang kubu-kubu ada bangsa-bangsa lain juga saling ngumpul gitu, ngumpul dengan sesamanya. Tapi yang paling berat itu antara kelompok Yahudi dan juga kelompok bukan Yahudi. Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena menurut orang Yahudi, ya, dalam alam pikirnya begitu ya, orang Yahudi itu berpikir kalau orang non-Yahudi adalah kafir. Orang-orang non-Yahudi dianggap kafir, dianggap orang yang bukan masuk dalam perjanjian dengan Allah. Perjanjian dengan Allah tandanya kalau di alam pikir orang Yahudi adalah sunat. Jadi sunat itu tanda kalau orang Yahudi dia sunat dan dia sudah masuk dalam perjanjian keselamatan dengan Allah. Jadi orang Yahudi ketika ngelihat orang non-Yahudi ketika udah jadi Kristen begitu ya. Ini kan sunat itu kan tradisinya Yahudi. Jadi kita kan perlu tahu juga bahwa kekristenan ini juga akarnya kan dari agama Yahudi begitu. Kita banyak menyerap tradisi-tradisi Yahudi juga walaupun kita nanti bertransformasi. Nanti transformasi itu apa? Nanti saya jelaskan ya di belakang begitu. Apa artinya begitu ya? Transformasi ada perubahan gitu ya, ada perubahan-perubahan. Kita coba mengelola supaya enggak terlalu, supaya cocok dengan kekristenan, nilainya cocok dengan nilai-nilai Kristus begitu ya, yang mencintai orang secara universal gitu, enggak memandang bulu. Nah, bangsa yang tidak disunat ya, atau orang-orang non-Yahudi, menurut orang Yahudi itu adalah orang yang mereka tuh ngelihat orang non-Yahudi atau yang tidak disunat itu kayak jijik begitu, kayak aduh ini mah bangsa yang tidak mengenal Allah, bukan orang baik gitu. Jadi pemikirannya tuh hitam putih begitu, hitam putih. Kalau orang non-Yahudi pasti jahat gitu. Ada pemikiran yang paling ekstrimnya begitu tuh. Ada orang-orang Yahudi yang mikirnya begitu. Karena kenapa? Karena orang-orang Yahudi begitu ya. Kalau dalam sejarahnya seringkali menderita karena dijajah oleh bangsa lain, dari Mesir, bangsa Asyur, Assyria, Babel, terakhir yang di zaman Yesus Romawi. Jadi mereka merasa mereka adalah korban gitu, mereka menderita sedemikian rupa oleh orang lain. Jadi mereka mempunyai luka karena dijajah oleh bangsa lain. Mungkin gambaran yang tidak persis sama, mungkin juga dialami oleh teman-teman atau oma-oma, ibu-ibu yang tahun 65, 98 begitu ya, mengalami juga luka yang kalau kita hubungannya dengan sebagai warga negara Indonesia, mungkin punya luka yang kalau ada mengalami tahun 98 yang kita tahu ya kejadiannya seperti apa begitu. Kalau saya nggak mengalami, tapi karena saya baca di buku. Tapi mungkin oma-oma di sini, ibu-ibu di sini mengalami ketakutan atau mengalami masa traumatis di tahun 98 itu begitu ya. Mungkin. Dan itu kan pasti menjadi luka. Mungkin ini juga yang menjadi, jadi kita takut. Jadi karena luka ini, orang-orang ini takut dengan orang asing. Kan ini juga yang menjadi permasalahan rekan-rekan atau oma-oma yang atau semua kelompok-kelompok Chinese di Indonesia begitu ya. Kelompok-kelompok Chinese Indonesia mempunyai rasa traumatis, rasa luka yang dalam karena kejadian penindasan di 98. Mungkin lukanya walaupun tidak begitu sama, tidak begitu persis begitu ya, tapi kayaknya mirip-mirip gitu dengan apa yang dirasakan sama orang-orang Yahudi pada waktu itu.
Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu juga terus-menerus mengalami luka karena dijajah oleh bangsa lain begitu. Jadi mereka mengalami luka atau bahasa kerennya, bahasa rohaninya mengalami kepahitan gitu sama bangsa-bangsa lain. Kan itu pendamaiannya atau rasa menerimanya. Nah, ini rasa pendamaian, rasa menerimanya itu disebutnya rekonsiliasi. Nah, itu bahasa yang jelimet tadi ya, rekonsiliasi itu. Rekonsiliasinya itu perlu waktu yang lama. Nah, dalam rekonsiliasi itu diperlukan yang namanya pengampunan. Pengampunan. Nah, saya mau bertanya sama ibu bapak semua begitu. Kita kalau misalnya tadi ya ada orang yang berbuat jahat kepada kita memaafkan dulu, memberi pengampunan dulu, baru bisa ngumpul lagi, atau ngumpul aja tapi nggak memaafkan tuh. Biasanya yang mana dulu? Misalnya gini, misalnya ada suami istri begitu ya, ada suami istri. Si suaminya ini dia katakanlah selingkuh. Katakan selingkuh begitu. Kalau si istri ini mau memaafkan, memberikan pengampunan, tapi nggak bareng-bareng lagi, itu disebut bukan, nggak mau hidup bersama lagi, itu disebut bukan rekonsiliasi. Tetapi kalau ada pengampunan dan ada si suami dan istri ini mau hidup bareng-bareng, itu disebut rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi ini juga ada syaratnya. Apa kira-kira? Ada komitmen untuk perubahan hidup. Perubahan pikiran, perubahan hidup. Nah, perubahan pikiran, perubahan hidup ini disebut transformasi. Itu. Jadi udah ngerti ya sekarang rekonsiliasi apa? Transformasi apa? Nah, kalau kita lihat begitu ya. Kalau kita lihat, kenapa penting kita ketahui itu? Karena ketika orang Efesus atau orang Yahudi ini, surat ini penting, surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus ini penting untuk rekonsiliasi, untuk perdamaian itu tadi, karena kita harus memaknai kematian Kristus atau pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai upaya pendamaian. Rekonsiliasi. Dan di dalam rekonsiliasi itu harus ada tadi transformasi, perubahan hidup. Karena mungkin di dalam alam pikir orang Yahudi mereka terluka, ya, mereka karena luka ini mereka jadinya berjarak begitu ya dengan orang-orang non-Yahudi, malah akhirnya melukai, begitu ya. Kalau kita luka, begitu, contohnya kalau kita luka, sakit hati, nggak mau ngobrol, nggak mau rekonsiliasi, nggak mau damai gitu, terus didamaikan, terus ada perubahan hidup, transformasi dari salah satunya, biasanya itu akan menimbulkan lingkaran kebencian, lingkaran kekerasan. Ya, misalnya contohnya kalau ada adik sama kakak nih, berantem. Yang satu udah ditemuin nih, nggak mau didamaikan. Mungkin mereka bisa hidup bareng di dalam satu rumah. Bisa. Tapi mereka nggak sapa-sapaan. Kalau misalnya makan, kakaknya lagi makan, gue lagi makan, entarlah gue nungguin dia beres, baru adiknya makan. Nah, rekonsiliasi itu diperlukan
ketika ada situasi-situasi begitu. Didamaikan, terus salah satu mungkin yang baik itu yang terluka ataupun yang melukai berkomitmen untuk mau mengubah cara pikirnya supaya bisa hidup bersama. Sama nih dengan kakak adik ini. Supaya mereka bisa di dalam kehidupan keluarga begitu ya. Supaya satu makan, padahal udah lapar nih. Tapi nungguin kakaknya dulu beres, baru dia ini. Supaya, karena nggak mau ketemu. Jadinya si adiknya ini nungguin. Nah itu perlu rekonsiliasi dan perlu transformasi. Nah oleh karena itu Paulus ya menekankan di dalam surat Efesus ini bahwa rekonsiliasi itu perlu antara orang-orang non-Yahudi dan juga orang-orang Yahudi karena konflik tadi itu, konflik berkepanjangan itu. Jadi harus ada transformasi atau harus ada perubahan pikiran dari keduanya supaya mereka bisa hidup dalam sebuah karya Kristus, yaitu membawa keselamatan. Rasul Paulus di sini mengutip atau mengingatkan bahwa Tuhan Yesus juga ketika datang ke dunia, mati di kayu salib, dia telah mendamaikan antara kita, manusia yang berdosa, yang tadinya salah, dengan Tuhan. Jadi kematian Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib, tidak hanya mendamaikan kita dengan Allah, tetapi mendamaikan sesama manusia. Jadi kita diajak untuk terlibat di dalam atau berpartisipasi di dalam karya Kristus, karya keselamatan Kristus dengan melakukan rekonsiliasi dan juga transformasi hidup supaya kita bisa hidup rukun bersama sesama saudara kita. Seperti apa yang tadi dikatakan Mazmur 103:3 ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Nah, mungkin saat ini juga di antara kita begitu ya, mungkin di rumah atau di tetangga kita lagi mengalami konflik atau mungkin kita merasa kayaknya aku nggak deket deh sama tetanggaku atau orang-orang di sekitarku atau orang-orang yang aku anggap beda atau orang-orang yang mungkin kita anggap nyebelin. Nah, surat Paulus ini pesannya juga relevan untuk kita dan kita diajak untuk membangun kehidupan di tengah perbedaan, kehidupan bersama di tengah di tengah perbedaan. Sama seperti Tuhan Yesus yang menjadi rekonsiliator. Rekonsiliator ini orang yang menjadi pendamai. Tuhan Yesus mendamaikan kita, manusia yang berdosa dengan Allah, yang tadinya berseteru kalau dalam bahasanya Rasul Paulus. Dosa itu membuat kita berseteru dengan Allah, didamaikan oleh Allah. Kita juga hendaknya meniru teladan Kristus, yaitu menjadi jembatan atau rekonsiliator antara sesama kita. Nah, tentu yang jadi pertanyaan, gimana caranya? Itu kan ya pertanyaannya. Nah, ada sebuah cerita begitu ya. Ada sebuah cerita, ada seorang anak. Anak ini punya teman tikus. Ada teman tikus 2. Satu tikus hitam, satu lagi tikus putih. Tikus hitam sebut aja namanya Fatonah begitu ya. Dan tikus putih ini sebut aja namanya Yakub ya, nggak apa-apa ya Pak Yakub ya. Saya tikus ini satu lagi namanya Yakub begitu. Satu Fatonah, satu Yakub. Nah dia ditaruh di kandang, tapi disekat sama kaca. Mereka bisa saling lihat, tapi karena sekat mereka ya nggak pernah interaksi begitu. Nggak pernah interaksi.
Satu ketika tikus putih ini atau tikus Yakub ini ditutup, maksudnya dikurung gitu ya. Terus tikus ini udah ngejar itu, artinya tolong gitu. Nah di kandangnya si Ahmad ini, ada tuas atau tombol yang bisa ngeluarin si tikus Yakub ini, si tikus putih ini. Nah karena mereka nggak pernah interaksi, nggak pernah ngobrol gitu, jadi dicuekin aja tuh, ya muter-muter aja kan, kandang tikus kan paling ya kayak labirin gitu ya, muter-muter aja. Si tikus Yakubnya ini udah ngejerit-jerit, tolong gitu, mungkin ngomongnya gitu. Jadi nggak ditolongin tuh. Terus si orang ini yang punya peliharaan ini coba mindahin si tikus Fatonah ini dengan si tikus Yakub ini ke satu kandang yang sama. Nggak ada sekatnya. Terus mereka disatuin, terus mereka ngobrol tuh akhirnya. Mereka ngobrol. Bro, lu udah lama di sini? Kan kita barengan gitu. Kan kita barengan gitu. Barengan. Terus udah begitu dipisahin lagi. Udah berapa bulan mereka saling ngobrol, saling berinteraksi, mungkin makan bareng di dalam kandang yang baru ini. Udah beberapa bulan dimasukin lagi nih ke kandang yang ada sekatnya itu tadi, ke kandang yang ada sekatnya. Terus tikus Ahmad nih gantian nih sekarang yang dikurung. Si tikus Ahmad dikurung. Terus bilang lagi, karena udah berinteraksi, udah berteman, tadi berapa bulan di sini, tiba-tiba tikus Yakub nolong, mencet tuasnya. Si tikus Ahmad keluar. Dari sini kita bisa belajar bahwa kalau kita mau hidup dengan sesama, perlu adanya interaksi. Itu yang pertama. Yang kedua, bikin lagi nih si anak ini. Si anak ini beli lagi tikus putih. Namanya Felix, tapi nggak ada nama belakang. Jadi bukan Felix Xiao ya. Jadi dia namanya Felix. Digabungin sama, disekat lagi nih sama tikus putih tadi, Pak. Tikus Yakub itu tadi. Disekat juga yang tadi, disekat. Ketika si tikus Yakub ini dikurung lagi, ternyata si tikus putih yang sama itu tidak mau menolong si tikus putih Yakub ini. Padahal sama nih, sama-sama putih, sama-sama tikus putih ini dua-duanya. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini, gitu ya? Apa yang bisa kita tarik kesimpulan begitu? Meskipun kita hidup gitu ya dengan orang-orang yang berbeda, itu realitas kita, itu yang terjadi sama kita di dalam kehidupan kita. Kita hidup dengan orang-orang yang berbeda. Mungkin karena perbedaan ini kita merasa, aduh dia nyebelin, aduh dia kok aneh ya, buat saya kok dia aneh. Tapi kalau kita tidak mau interaksi, kita, apalagi kita mempunyai luka gitu ya, misalnya kita terluka, misal pernah disakiti sama mantannya, mungkin orang Batak begitu ya. Terus, wah semua orang Batak pasti gini nih, jadi nggak mau ngobrol sama orang Batak, membatasi gitu, jadi tembok pemisah tuh. Karena luka begitu ya, karena luka kita tidak mau ngobrol, ya, tidak mau bertransformasi itu artinya kita berubah, tadinya nggak mau ngobrol, jadi mau ngobrol. Nah, kalau kita tidak mau melakukan hal ini, niscaya tidak akan ada persatuan di dalam perbedaan-perbedaan ini. Jadi kalau kita masih belum mengampuni, memberi pengampunan karena karya Kristus, karya keselamatan Kristus di kayu salib juga merupakan hadiah, pengampunan dulu diberi kepada kita, baru kita
rekonsiliasi, pertobatan kasih karunia itu diberi secara gratis karena itu anugerah. Kalau kita tidak bertransformasi dengan meniru itu, dengan memberikan pengampunan begitu ya kepada orang yang mungkin karena perbedaan, karena melukai kita tidak mau berdamai dengan itu, kita akan sulit mendapati atau hidup bersama di dalam perbedaan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk bisa berdamai dengan mungkin luka-luka kita terhadap orang-orang yang pernah menyakiti kita, mungkin karena perbedaan ataupun karena apapun itu, dan kita bisa berpartisipasi atau kita ikut serta dalam karya Allah untuk mendatangkan keselamatan bagi dunia, bagi umat, bagi saudara-saudara kita, bagi orang di sekitar kita, dan kita diajak juga untuk menjadi jembatan untuk sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.